Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada podcast kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang ketahanan budaya. Tapi, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Karena tak kenal maka ta'aruf. Jadi, wajib buat ta'aruf dulu. Nama saya Melin Kartika dengan NIM 3012011016. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani 3 teman saya yang lainnya, yaitu Haris, Bang Dede, dan Kak Soraya. Nah, alangkah lebih baiknya kalian juga akan berkenalan dengan mereka. Karena nggak fair dong kalau cuma kenal sama aku aja. Kita mulai dari Haris dulu. Silakan Haris. Perkenalkan, nama saya Haris Dalma Sulanto dengan NIM 3012011043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Mulana dari angkatan 2018, NIM 3011811080. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Soraya dengan NIM 3011811107. Nah, teman-teman, proses perkenalan kita sudah selesai nih. Jadi, sekarang aku akan membahas apa sih ketahanan budaya itu. Ketahanan budaya ialah kekuatan dan keteguhan sikap suatu bangsa dalam mempertahankan budaya asli, termasuk budaya daerah, dari pengaruh budaya asing yang kemungkinan dapat merusak atau membahayakan kelangsungan hidup bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, pastinya sangat sulit untuk mempertahankan persatuan antara masyarakatnya. Namun hal tersebut bisa terrealisasikan jika kita sebagai masyarakat Indonesia yang bangga akan keberagaman tersebut bisa menjaga, mendalami, serta melestarikan keberagaman, kekhasan, dan keunikan budaya itu. Sekarang, saya mau nanya nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjaga ketahanan budaya itu? Menurut saya, mempertahankan kebudayaan dapat dilakukan dengan selalu memberikan edukasi tentang kebudayaan Indonesia kepada generasi muda dan mendorong mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Bagaimana cara mempertahankan kebudayaan? Mungkin saja bisa dipakai dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama itu ada pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat sosial. Terus yang kedua ada upaya peningkatan perasaan cinta terhadap tanah air. Terus yang ketiga ada pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam nasional. Terus yang keempat ada peningkatan peran pemerintah dalam melindungi kebudayaan Nusantara. Terus yang kelima ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kecintaan terhadap tanah air. Terus yang terakhir ada pemberian apresiasi kepada masyarakat yang sudah berusaha mengembangkan budaya asli masyarakatnya. Terima kasih. Gimana sih cara kita menjaga ketahanan budaya bangsa kita? Menurut saya di sini ada 3 cara untuk kita menjaga ketahanan budaya bangsa kita. Yang pertama, kita harus menjaga atau melestarikan kebudayaan bangsa kita. Dan yang kedua, kita harus membuat acara atau festival dalam bentuk pertunjukan kebudayaan. Dan yang ketiga, kita harus mempelajari ilmu kebudayaan seperti tarian daerah. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang aku akan memberikan sedikit contoh tentang ketahanan budaya. 1. Menjunjung tinggi bangsa, bahasa, suku, ras, agama, budaya, dan seluruh keanekaragaman yang ada di Indonesia. 2. Mempertahankan keberadaan budaya meskipun teknologi sudah canggih. 3. Tidak membiarkan kebudayaan luntur akibat tertinggal oleh zaman teknologi. 4. Menyebarluaskan kebudayaan agar dikenal oleh bangsa dan dunia, agar kebudayaan tersebut terjaga. Nah, sekarang aku akan membahas budaya orang Indonesia
yang mulai hilang atau nantinya akan sirna ditelan zaman, yaitu budaya salim atau cium tangan. Cium tangan kepada orang tua merupakan kewajiban anak kepada orang tua saat ingin pergi sekolah atau berpamitan ke tempat lain. Hal ini penting untuk menanamkan rasa cinta kepada orang tua. Salim juga sebagai tanda rasa hormat dan terima kasih kita kepada mereka. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih sama teman-teman. Menurut kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang mulai pudarnya budaya cium tangan atau salim tadi? Budaya cium tangan atau salib sangat disayangkan jika hilang, mengingat manfaatnya banyak sekali bagi kehidupan. Alangkah baiknya jika budaya tersebut dapat bertahan selamanya. Penyebab pemudarnya budaya cium tangan yang ada di Indonesia, mungkin saja itu diakibatkan oleh beberapa anggapan orang tentang budaya ini adalah budaya yang kuno, sehingga generasi zaman sekarang itu sudah malu untuk melakukannya dan sudah mulai meninggalkan tradisi tersebut, yang mengakibatkan budaya ini sudah jarang kita temui di beberapa masyarakat. Pendapat saya tentang hal tersebut itu sangat disayangkan sekali, karena tradisi yang sudah lama sejak dahulu itu sekarang sudah memudar, karena dengan adanya tradisi tersebut mengajarkan atau mendidik anak-anak untuk mempunyai jiwa sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Untuk itu perlu adanya komitmen bersama untuk melestarikan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang dahulu, karena suatu budaya itu adalah karena budaya merupakan identitas suatu bangsa. Terima kasih. Menurut saya, budaya cium tangan terlalu dianggap sepele karena hanya dianggap sebuah simbolitas semata. Bukan wujud kasih sayang serta rasa hormat. Banyak dari anak Indonesia yang terlalu larut dengan pergaulan yang serba modern, sehingga melupakan hal sederhana yang bisa mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Jadi, kita harus membiasakan untuk melakukan cium tangan atau salim sebelum berangkat atau beraktivitas, sampai pulang lagi ke rumah. Tidak perlu barang mewah untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang tua, karena hal kecil seperti cium tangan saja sudah menunjukkan bahwa kita sebagai anak sungguh mencintai orang tua kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Sebelum aku menutup podcast ini, aku akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya ialah ketahanan budaya itu merupakan sikap keuletan dan ketangguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi segala tantangan atau ancaman dan gangguan yang dapat meruntuhkan ketahanan budaya kita. Budaya bangsa kita sangat beraneka ragam, tetapi di samping itu banyak kurang kesadaran masyarakat kita akan kepentingan kebudayaan kita. Oleh karena itu, kita para generasi muda harus menjaga dan melestarikan serta menanamkan dalam hati budaya bangsa kita agar anak cucu kita juga dapat merasakannya. Baiklah teman-teman, itu saja penyampaian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan-pertemuan di waktu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.